Tapi lo setuju kalau seandainya memang dibilang slang itu adalah memang milik Bim Bim, slang itu ya Bim Bim yang buat gitu. Ya kan ada periodenya. Buku ini tadi judul awalnya adalah Formasi 13. Seks, drug and rock and roll, fuck feudalisme, semua merasa paling kuping merah tapi nggak ada yang kepentingan dilanggar. Ngikut Mas Bim Bim kan pasti. Enggak, emang apa sih semesta sudah memanggil, jadi tahu kan? Jangan ngaku anak band kalau lu belum baca buku ini. Apalagi itu? Jadi 2012 tapi gue potong itu kan namanya stempel generasi biru. Generasi itu kan gue bayangin itu paling nggak ya seperempat abad lah gitu kan. Jadi gue lengkapin dari tahun 1990 sampai 2015. Kenapa 2015? Itu saat Putau berakhir dari bumi Indonesia. Pemirsa, balik lagi di RSG TV. Sedap. Kali ini ada dua orang penting di dalam sejarah yang gua datengin. Jadi ada Mr. Rustam sama Masto Siddhartha. Rustam Rastamani. Yoi, ini Rustam adalah orang yang ditunggu-tunggu dan paling banyak komennya, kapan Om Rustam, kapan Om Rustam gitu. Jadi kali ini memang kita mau membahas hal yang spesial sedikit, bukan sedikit tapi banyak spesialnya. Isinya akan menjadi daging terus nih. Dan ini lokasinya adalah di rumahnya Gorga gitu. Gorga sudah ready tuh, lihat. Weh. Ini pesanan kita kedatangan tamu. Coba welcome drink. Welcome drink. Kalau Gorga itu begitu dia. Ya. Ya. Jadi Gorga memberikan waktu dan tempatnya untuk dipakai syuting. Jadi ya sangat bagus sekali. Enak gak? Jadi dulu tuh waktu gue pertama kali sampai di potlot, Anak ganjet. itu langsung ada tuh muka-muka orang tuh. Oh ini namanya Rustam, oh ini namanya Masto, yang namanya Masto ini, oh ini Gorga, oh ini ada Aryo, oh ini orang-orang yang gue lihat sangat senior waktu gue pertama kali sampai di sana tuh. Di mata gue tuh ada salah satunya adalah Rustam dan Penge. Iya. Sangat senior. Ya, prank kena prank hari ini. Harusnya dia ada di sini, tapi dia ngeprank kita. Ngeprank diri sendiri. Oke, apa kabar Tam? Baik. Sibukan lancar ya jalannya? Ya baru nafas sekarang, baru Bisa santai, napas ya? ya. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah baik-baik. Terus buku gimana nih? Udah sampai di mana nih persiapan buku? Selesainya sih udah lumayan lama lah, udah 2 minggu yang lalu. Terus kan biasalah urusi SBN, nunggu barcode. Alhamdulillah kemarin udah mulai naik cetak. Mungkin seminggu Bulan udah ini jadi, rilis? iya. Bulan ini tanggal 15 kali ya. Ntar lu gue kirimin. Besok kalau ada daminya gue kirimin duluan aja pokoknya. Inilah pembahasan topik yang akan kita deep nih ya, deep talk nih ya. Kita bakalan deep talk. Dan di samping orang yang tidak asing lagi di konten-kontennya RSG TV. Asing, jangan deket-deket. Hai. Ada Masto. Kenapa? Ada bangku satu lagi. Iya, nggak apa-apa. Enggak, ini kita jadi inget zaman dulu, ga? Iya kan, kalau di bangku, potlot 3 ya duduk pagi-pagi gitu. Oke, jadi gimana Tok? Iya, ini penasaran ada berapa? 300 halaman loh bukunya. Ada 300 halaman ya? 337 sekitar 40 lah. Tunggu, sebelum ke buku itu gue mau nanya dulu sebenarnya. Pasti kan
buku ini adalah sebuah metamorfosa dari sebuah panjangnya jalan yang proses hidup. Dan di situ melibatkan teman-teman Potlot termasuk Masto. Iya. Salah satu bintang tamunya, ada bintangnya. Bukan tamu, dia pegang role kalau di pegang buku role gue. ya, kalau oke. Karena Iya, emang gue tamunya ya. karena gue cerita pengalaman dari gue mulai datang ke Potlot tahun 85, 86 tuh. Mas Toh masih bandnya Lovina. Gue ada foto-fotonya, itu gue pasang nanti tuh. Jadi di tahun 85 itulah lo datang ke Potlot. Ya 85, 86 lah kira-kira. Keseret arus apa tuh? Gue teman kuliahnya Bim Bim. Oh, Di situ. Kenalnya di kampus. Oke. Kenal di kampus terus nyambung di sekolahan karena sama-sama seni kan. Terus gue ada grup teater. Ya gue suka main ke Potlot. Grup teater gue ikut festival, latihannya di Potlot. Yang ngiringin Slank. Waktu itu gitu. Musikal. Enggak, teater biasa, festival teater remaja. Tapi pengiringnya band rock di belakang. Jadi memang udah teman sekolahan. Teman sekolahan dan teman berkreasi lah di sana. Berkreasi. Gitu. Gila, berarti lo tahu banget ya. Mas Bim Bim tuh sevisioner apa gitu. Bim Bim Tentang- ya. Iya. Ya kira-kira ya. Kira-kira gitu ya. Dan pada saat lo datang itu udah langsung ketemu Mas Lo? Oh, Lovina itu. Ya pokoknya gue cerita dari mulai itu sampai berakhir di tahun 2012 setelah sejarah gue batasin sampai tahun segitu gitu loh. Runtuhnya industri musik Indonesia dipicu oleh keluarnya peraturan pemerintah yang melarang kalau waktu itu RBT lu mesti 3 kali aktivasi dan membunuh industri RBT pada saat itu gitu loh. Dan Dan naik waktu itu ya. iya, setelah itu keluar runtuh Indonesia musik gitu loh. Dan lo ada di era-era itu ya? Iya, Mulai dari gua ada. era kejayaan, mulai dari tahun 80. Jadi gue ngalir. Era-era Gue ceritanya kejayaan. di buku itu berdasarkan based on album. Oke. Jadi gue cerita album Slank yang pertama Sweet Sweet Hey Hey, bagaimana pertemuan dengan Mas Budi sampai dia bagaimana konsep bikin lagu-lagunya sampai dia nemu konsep kenapa mesti jadinya seperti begitu sampai Slank sampai akhirnya lagu Maafkan yang Blur itu gitu. Oke. Gue pause dulu sampai situ. Jadi gue sendiri kan datangnya di tahun 90-an. Ya. Dimana gue nggak ada di era itu. Apalagi berarti lo mengalami banget proses pembuatan album pertama Sweet Sweet Hey Hey. Iya. Ya. Dan seberapa dalam lo terlibat? Oh enggak. Gimana Kalau tuh? Sweet Hey Hey itu teknis waktu pembuatannya gue nggak intens gitu loh. Saat itu gue lagi masih gawe gue di Jarum waktu itu tuh. Gue belum masuk ke situnya. Tapi begitu selesai jadi, nih jadi album nih, ini lagunya nih. Ayo ini begini. Lu mau ikut gak? Kata si Bim nih. Ikut apaan? Ikut Slank. Iya. Gue keluar kerja. Itu Jalan sama rekaman Slank. tuh ya? Baru rekaman itu. Baru Dan- rekaman album pertama dan itu. akhirnya cuma dari setelah itu barulah gue punya gambaran gitu loh bagaimana sih proses terjadinya album pertama itu gitu loh. Oke. Berarti di album pertama setelah jadi setelah jadi ya kamu bijaksana sekali. Boleh nggak? Kasihkan aja gua. Iya nih. Oh iya. Enggak, jadi di album pertama Sweet Sweet Hey Hey itu setelah album itu baru Pembuatan ada gue ikut gitu loh tapi pembuatan udah jadi gue dulu main ke Potlot nggak tiap hari karena paling di seminggu sekali atau karena apa masih ada terikat gitu. kerja itu. Iya jadi tapi di album kedua udah total mulai gue. total kan? Udah ikut gitu. Oke. Berarti bisa dibilang setelah album kedua itulah pengaruh lo juga ada di situ, pemikiran lo. Karena Ya itu kan komunitas maksudnya bukan cuman gue gitu loh orang-orang yang ada di komunitas itu juga Maksudnya dari waktu saat proses kreatif bikin lagunya gitu kali ya? Begini. oh bikin ya, lagu. lirik. Ya gue Lirik ya, di buku terutama itu lirik ya. lebih bercerita secara kreatifnya aja sih gitu ya. Wah, kalau lirik panjang tuh gue pernah denger lagu Memang Bim Bim itu zaman sekolah dia lagi di Jeep ngobrolin lagu Memang kita ngebahas-bahas. Cuman pada saat itu kan lagu-lagu kayak begitu nggak keterima sama industrinya.
Industrinya lagi nggak ke situ gitu loh. Bagus banget memang ya. Ya memang. Memang itu pemberontakan. Cuman waktu itu tidak ada. Nah begitu ketemu Mas Budi. Nah Mas Budi itu jika sebelumnya mereka rekaman yang 96 ya kan Rock 69. Nah pada saat mereka bikin lagu-lagu Rock 69 itu masih ngikut tren. Maksudnya kan kalau zaman dulu kan kalau kita bikin lagu bikin lagu kayak siapa? Kayak Beatles, kayak Rolling Stone. Jadi kita memang udah dikondisikan untuk begitu gitu loh. Pop rock lah gitu ya dulu. Iya, waktu itu udah pasti ngekor dari luar. Terus Orde Baru, lo nggak bebas bicara. Jadi ya udah nggak laku yang kayak begitulah gitu loh. Begitu ketemu Mas Budi, gagasan dari situ. Begitu. Jadi apa ya? Memang lagu itu udah lama sih, udah ada. Udah dari tahun 8 berapa tuh Bim Bim dan lain-lain udah pada bikin gitu loh. Lagu itu, cuman begitu ketemu di itu kayak terjadi brainstorm, tukar pikiran gitu sampai ketemu konsep. Jadi waktu itu mereka idealis lah situasinya gitu loh. Wah pokoknya gue mau ngambilin sesuatu yang baru gini gitu, melawan arus istilahnya kan. Melawan begitu. arus dan maksud gue gini, seberapa jauh pengaruhnya pengaruh lirik itu begitu lo ada. Dari awal lah. Itu udah pemberontakan lagu memang itu belum rekaman. Lo ikut mewarnai kan berarti kan? Ya tukar pikiran, iya. ngobrol aja, Warnai ngobrol gitu. warna-warna visi-visinya. Kalau yang buat lirik ya Bim Bim lah, Iya. slang tuh gitu loh. Pertama apalagi. Oke. Gitu. Begitu setelah ini baru tuh Kakak Bongki juga aktif tuh kan, itunya lirik-liriknya. Kalau Pak sama Indra sih gawain musiknya aja, memang ngarahin gitu loh dia, menerjemahkan liriknya gitu. Oke. Dan di situ toh lo di album Pas Ada Rustam itu segala macam lo ikut terlibat juga nggak tuh? Di kreatifnya maksudnya di proses produksi Oh iya. enggak? Produksi enggak? Gue sekarang yang mau nanya nih sama Master. Jadi ya terus. Produksi sih enggak, cuman proses ngeracuninnya itu ada juga tuh. Ada juga tuh ya? Dengerin satu band baru nih, lagunya keren, dengerin bareng. Banyak tuh, semua warna-warna di Dalam di mereka. Sebenarnya pada saat itu di umur berapa ya kira-kira itu Mas Bim ya kira-kira? Ya, tuh ya. iya sekitar. Enggak Bim Bim udah 2. Oh, iya. iya 22 Iya kan? sama Bongki. Dimana masanya pada saat itu memang masih teenager ya. Maksud gua konflik apa atau apa yang dipikirin Mas Bim Bim sehingga dari lirik-liriknya itu menurut gue di anak umur segitu tuh bisa menyuarakan gitu loh, atau memang Mas Bim Bim itu orang yang introvert lo lihat gitu, atau memang ya introvert pemikir karena memang pemikir gitu atau gimana? Ya kalau buat lagu mereka punya gift ya, masing-masing udah punya itu gitu. Cuman spirit dasarnya adalah pemberontakan melawan feodalisme. Maksudnya itu benang merahnya itu terus tuh maksudnya. Masih ngejaga ini ya, masih kerasa ya waktu itu ya. masih kerasa banget gitu. Dan itu feodalisme. nyambung ya sama lo. Begitu ada lo tuh Bim Bim merasa langsung kayak ada partner gitu untuk diskusi, untuk Partner in crime gitu ya. iya, jadi kan ada teman yang kalau gue lihat, karena gini, gue melihat begitu gue datang di sana ada koran slang, di mana di situ Rustam juga sebagai pelakunya di balik koran slang itu gitu kan. Yang maksud gue tanya itu adalah apa memang Bim Bim sebagai yang ngebawa visi itu dan yang lainnya ngikut, atau memang Ya kalau gue sih kompor aja. Oh, kompor. Ini lagu memang alah Bim, jangan takut sikat. Oke. Begitu-gitu doang gitu loh. Maksudnya apinya aja lagu Ariston. Ya sampai begitu terus gitu kan. Dan justru pada saat itu gue lebih banyak sibuk ngurusin produksi ya kali, jadi nggak terlalu gitu. Tapi gue justru ngamatin. Tapi gue ngamatin, gue punya basic nulis. Tapi gue akhirnya pada saat mereka bikin lagu gue belajar terus terang aja. Karena kalau gue baca koran slang itu di situ bener-bener tentang slang. Berarti nih orang ngulik banget yang bikin koran slang itu redaksinya. Iya, maksudnya lirik-lirik yang ada di Enggak sih. Sebenarnya kalau jalan-jalan tuh dengan sendirinya itu referensi ya. Tapi ada satu momen, satu teori gitu kan. teori.
kenapa sih Slank bisa bikin lagu kayak begitu gitu loh. Iya. Jadi rupanya karena pola rekamannya waktu itu kan, kalau zaman dulu kan main bareng ngejam, isi drum, drumnya doang disimpan. Besoknya masuk satu-satu, isi bass, isi gitar, Tracking satu-satu ya. tracking satu-satu gitu loh. Nah pada saat proses itu kan misalnya Pai lagi ngisi gitar, yang itu datang tuh semua fokus ke situ gitu loh. Mentransfer energi, posisinya begitu, dengan mengapresiasi, dengan mentransfer energi ke Pai, jadi Pai naik karena didukung sama ini. Ya misalnya dia lagi main melodi belibet, begitu ditonton ramai-ramai, bukan dia makin grogi, makin jago gitu kan. Boosternya ada kayak gitu. Akhirnya nemu lah dari kayak begitu-begitunya. Terus ada ya lebih teknis ya, kalau di buku gue gambar misalnya ada keterhubungan kayak gitu. Tapi Indra beda sendiri. Dia kan maksudnya kalau dia ngisi, dia mesti sepi, nggak boleh ketemu orang. Oh. Ditutup pintu, nggak boleh ada yang nonton. Lu nggak ada yang mentransfer energi ke dia. Tapi dia rupanya mentransfer diri mendapat dari alam. Akhirnya keluar kan dalam bentuk sekarang hasil produksinya, misalnya jadi anti tembok. Atau dia apa sih mastering yang jalan-jalan kayak gitu kan, lebih ke alam dia nyarinya ke situ, polanya begitu. Pro gitu. luar ya, pro Tapi alam. anehnya, Citron ya. Iya. waktu bikin lagu memang Indra kan anti denger Rolling Stone kan, iya kan, males. Bisa main honky tonk lo. Dikulik juga dulu kayaknya itu ya. Selewat Berarti denger dapet dia. Kesurupan Brian Jones. Iya kan, maksudnya ada arwah sesuatu yang masuk ke dia. Dia nggak doyan Rolling Stone, tapi bisa mainin honky tonk gitu loh, nyambung ke situ. kalau Bongki, kalau yang lainnya bagaimana? Bongki, Pai, gimana tuh orangnya? Bim, Kakak ya sama, dapat energi dari pada saat dia lagi ngisi satu-satu. Kakak lagi take vokal, semua pada nontonin gitu loh. Tanpa sadar itu kita ngirim energi, mengapresiasi, biar orang kan kalau dikasih energi meluap, jadinya kan naik gitu loh. Lebih dari ke situ-situnya, makanya jalan bareng kuncinya sih. Perjalanan kita bareng-bareng sama-sama. Bukan selain itu juga jalan ke daerah, ngalami pengalaman, mengalami ini bersama-sama. Jadi referensinya sepantar. Iya kan? Jadi mau kerja apa udah tinggal tektok aja gitu. Dan udah sehati gitu ya. Nah, pada saat di album pertama, Mas Budi itu yang mengangkat potensi itu gitu loh. Mas Budi. Lo selengean, istilah gitu kan, nyambung sama anak-anak. Oh iya, begini bentuknya apa gini. Di situ gitu loh. Pakai terus album kedua, album ketiga gitu kan. Berarti Mas Budi itu ibaratnya kalau di apa? Emang dia yang ngebangun atau membuat karakternya Slank lebih digiring apa Ya, bukan Mas Budi itu apa sih? Dia lebih dipolesin lagi ya. dia bikin koil, bikin apa sih namanya? Yang Jawa itu, iya. Terus yang bikin Icardi lah. Dia memang Talent Scout juga ya. yang itu gitu loh. Dia ngeliat Slank dan dia ngeliat peluang, ada itunya gitu. Jadi maksud gua memang udah seperti kayak di luar ya, keberhasilan sebuah band itu memang ada keterkaitan dari pihak-pihak, ada produsernya gitu, produsernya atau nah Tam, di dalam buku ini Tam, apa yang lo bicarakan sedalam apa tuh? Kan pasti tadi lo pasti membicarakan soal lirik, soal proses, Soal itu juga. itu gitu. Ya, terus Apa ya, yang ngebikin industrinya juga spesial? latar belakangnya gitu loh kan. Jadi pada saat kejadian peristiwa apa lagu ini dibuat, maksudnya situasi ya kayak misalnya potlot kita lagi pas hip-hipnya tahun 91 92 itu rupanya di iklim musik dunia juga lagi tercerahkan, lagi apa sih namanya, renaissance. Ya kan, pada zaman itu kan pada satu tahun 91 kalau nggak salah itu barengan tuh Red Hot Chili Pepper ngeluarin Blood Sugar Sex Magic, Nirvana ngeluarin apa sih namanya, itu apa, dan Like Spirit lah pokoknya gitu. Terus Spirit. Nevermind. Guns lagi ngeluarin Use Your Illusion. Terus maksudnya Metallica lagi keluar yang baru. Semua lagi pada banyak gitu loh. Konten-konten Itu yang artis solo, jadi maksudnya
pada itu psikologi orang anak-anak tuh lebih terbuka gitu loh. Musik tuh bukan era tahun 70-an tapi udah lebih semua akhirnya merembet ke bukan yang kan yang dengerin lagu-lagu itu kan bukan cuma anak band doang, anak-anak seni rupa. Nah mereka ngomong akhirnya nyambung, ketemu gitu loh. Gue ngegambarin komunitas Potlot kita dulu itu seperti Bohemian Rhapsody. Sedap. Iya. Maksudnya bohemian itu maksudnya orang hidup yang gelandangan, seniman gitu kan. Tapi pemikiran terbuka. Itu di Paris atau di Roma pada tahun itu semua pemikiran beradu begitu kan kejadian di Potlot pada saat itu gitu loh. Religion pun di situ diperdebatkan istilahnya dengan banyaknya yang kayak gitu-gitu. Rhapsody itu ya nyanyian. Semua itunya dinyanyikan dengan cara senang, happy apa. Alhamdulillah. Ada nggak di situ lo menceritakan tentang hits-hitsnya seperti umpamanya yang paling hits banget kan Terlalu Manis. Let's say Terlalu Manis, lantas ada Ini selain ada talent, tapi ada situasi di sekitar tuh yang mendukung mengkondisikan untuk itu gitu loh. Sampai Slank sebagai sebuah band nemu proses, geng Potlot pun sebagai sebuah komunitas nemu proses, si Opi, Iman, Kidnap nemu proses di situ masing-masing gitu. Saat-saat itu gitu loh. Sementara di luar tuh suasana lagi yang pikiran itu kebuka lagi. Wah gila waktu itu. Renaissance di musik. Itu mungkin sudah ada maksudnya orang yang mengangkat artikel maksudnya fakta itu gitu loh. Nah, tapi gue belum pernah lihat sih, belum pernah dengar. Ya sekarang di sini makanya. Tapi kan contoh kasusnya juga. Kayak gitu deh, ada kayak gitu. Tapi emang zaman dulu itu memang gue rasain di sana itu ada di Potlot itu auranya beda ya. Setiap harinya beda gitu loh. Iya. Dengan adanya Kidnap, adanya Opi, NBOP, Imanes and Otto Jam. Nggak cuman kita doang, tapi dengan adanya komunitas kita rame, Slank juga makin tambah semangat gitu loh. Makin tambah, segitu. Sedangkan, iya kan? Jadi role model juga gitu. Ya Slank itu sebagai, ya dia kan nemu jalan. Kita semua nanya sama dia, gimana caranya? Tapi kan tetap dengan, ya gue Kidnap, gue Opi, gue Iman, gak ngikut Slank gitu. Tapi gue tanya caranya, dikasih tahu. Karena kita nongkrong bareng, kita saling, yang hal kayak begini itu kita bicarain, bukan kita sembunyi-sembunyiin gitu. Malah kita saling ngasih masukan gitu. Kan, iya, begini caranya, lu bikin lirik mesti begini aja. Kalau nggak banyak yang suka, misalnya kayak gitu. Terlalu berat apa? Karena nemu standar gitu loh. Tapi bukan berarti ya jadi Slank, mereka jadi dirinya masing-masing gitu. Oke. Termasuk Iman ya yang rekaman album pertama Anak Pantai itu ada dimasuk dalam buku nggak? Iya. Iman masuk. Jadi masih ada satu bab yang gue cerita soal ya semua berkaitan sih ya. Jadi ya isi buku itu yang bikin gue penasaran. Kan ini masih banyak banget sejarah-sejarah nih toh yang belum gue tahu. Maksudnya kulitnya doang. Terus pada saat gue di Potlot juga gue nggak. Di momen-momen tertentu yang gua nggak ada atau memang nggak dekat dengan Slank kan, karena Slank kan udah ngumpul berlima gitu kan. Pasti kalau Slank ngumpul kita kan kayak biasa Slank nggak ngumpul di sini aja gitu kan. Nah di dalam buku itu apa aja yang lo ceritain? Iya maksudnya selain keharmonisan kah, tapi atau ya yang paling telak sih yang pas bubar. Oh Mas Bubar. Iya itu album kelima itu ya. Catatan Slank yang Ranaf bilang itu. Ya itu sih eksesnya aja, tapi satu periode itu gitu loh itu. Ya itu ceritanya terlalu multi dan banyak ini gue ceritain sebanyak satu bab. Segitu. Gamblang lo ceritain ya. Kronologis dari awal kenapa bisa begini. Misalnya kesalahannya kenapa lu rekaman di Potlot? Oke. Kenapa lu nggak karantina kayak yang sebelum-sebelumnya? Kondisi lu lagi begitu di Potlot, hancur. Ya kan? Coba kalau waktu itu karantina semua bikin sampai selesai, nggak banyak konflik. Nah, lu menungging kayak barang-barang di mana gitu ya, maksudnya dia gara-gara di itu terus akhirnya berkembang yang lain udah ya. Maksudnya di dalam buku ini gue berharap sebenarnya gini, banyak banget orang komen toh di dalam channel gue, di konten-konten gue itu komen. Ya ini sekaligus sebenarnya menghilangkan gap atau kubu-kubu
gitu, karena biar publik tahu, orang juga tahu konflik yang sebenarnya. Semoga buku ini juga lo menceritakan. Jadi gini aja guys, gue juga sepihak atau memang bener-bener transparan. lu baca deh baru lu paham gitu kan. Tapi gini, gue kasih gambaran. Pada saat seperti itu gitu kan, lagi hype, lagi apa gitu loh ya. Masalah kreativitas nggak kepengaruh. Mereka tetap jagoan membuat lagu. Makanya materi gue sekarang lebih spesifik membahas materi album kelima ya, Minoritas ya. Itu kan setelah itu baru Dan pemecatan. Secara spesifik lo ceritain semua. Gue ceritain, mulai lah. Ya gara-gara itu Itu tuh apa? Wakas semuanya aja. Jadi terus Karena kalau narkobanya itu. satu itu maksudnya kalau lu pergi keluar kota, lu karantina dulu, lu atau apa. Kalaupun lu mau bawa kuncian, tapi maksudnya tetap ke kontrol. Di situ kan banyak orang kesana kesini, ada BD datang, mesti ngurus ini, nyari duit. Akhirnya nyari proyek, nekat-nekatan gitu kan. Akhirnya kompleks lah istilahnya kayak gitu. Cuman maksudnya waktu itu hubungan yang ada itu udah pasti dibahas lah hal kayak begitu. Itu bukan yang ganjelan-ganjelan pasti diomongin. Tapi kalau gue ngerucut ke biang keroknya, itulah tuh. Kalau lu inget apa yang kita obrolin kemarin, berarti lu dapet barang jelek. Oke, jadi di antara Apa yang udah diobrolin, Iya. besok lupa lagi, besok Iya. berubah lagi. Itu tandanya besok- barangnya sugap ya. Akhirnya Bagus ya. itu, jadi nggak bisa diselesain. Jadi begitu lu itu baru bisa. gue bisa nangkep jadi sebenarnya memang pengaruh itu pengaruh itu termasuk yang paling utama. Jadi sebenarnya bahasa kita skip sih toh, skip bahasa kita, iya itu dia, iya cuma iya gitu, sebenarnya bukan disengaja juga gitu. Nah maksud gue apa ya, jadi pada liar gitu ya, dan Ya dibawa nggak konteks. Kayak sekarang misalnya, gue rasa kalau ditanya kenapa bisa begitu nggak ada yang inget kali. tapi lo setuju kalau seandainya memang dibilang slang itu adalah memang milik Bim Bim, slang itu ya Bim Bim yang buat gitu. Ya kan ada periodenya. Buku ini tadi judul awalnya adalah Formasi 13. Oh, Itunya. gitu. Khusus Formasi 13 aja gitu. Maksudnya kan bukan cuman Bim Bim yang gue ceritain di sini, tapi perjalanannya Pai, perjalanannya Bongki, perjalanannya Kakak, perjalanannya Indra sampai jadi slang. Termasuk Sampai mereka nemu gitu masing-masing kayak The A-Team kalau dulu gue bilang. Si ini ada yang gilanya, ada yang ininya, tapi semua gitu. saling melengkapi. termasuk kontribusinya mereka di dalam album yang itu yang Iya, ada itu mereka. saling terkait lah. Oke. Maksudnya lirik Bim Bim kalau nggak ketemu itunya Pai atau itunya Indra kan bukan jadi satu kesatuan lagu. Terpisah sendiri gitu kan istilahnya. Melodinya Pai kalau nggak ketemu itunya Bongki, nggak ketemu Indra nggak jadi Tapi sendiri. kan ada juga yang diklaim bahwa, gue udah kayak Najwa Shihab aja. syukur. Aduh malu deh. Ngomong gitu. Oke, ini Sebenarnya gue juga jadi masalah kayak jadi begitu pengen Nyot. banyak nanya. Enggak Nyot, masalah kayak begitu udah terpupuk sejak zaman kita mulai belajar ngeband. Oke. Ngeband itu berdasarkan hobi dan kesenangan. Ketemu teman yang nyambung, akhirnya lu bikin band gitu kan. Dasarnya itu dulu kan gitu loh. Enggak, karena masalahnya enggak gitu juga Tam. Buat gue sendiri yang memang merasa itu, gue ngerasa ini nggak bisa tergantikan, gue nggak terima gitu loh. Ya sejarah sudah memilih jalannya sendiri gitu Mang udah. Itu juga kayak Guns N' Roses pemain drumnya keluar, gue nggak terima. Ya, Itu maksudnya sedalam pasti itulah emosi yang kita rasakan gitu. Nah kalau gua kan rasa- akhirnya di buku itu cerita setelah periode itu ya udahlah kita lo cerita itu udah cerita lama, kita udah tahu lah gitu istilahnya gitu kan ya. Cuma beberapa aja yang baru gua angkat gitu loh. Tapi setelah bubar itu bagaimana industri merespon? Itu yang gue lebih Oke. ke situnya gitu loh. Tapi industri bisa merespon dari kekeosan itu juga akhirnya Nggak jadi gitu. timbul. Hitung-hitungannya gini misalnya. Waktu itu Slang dapat double platinum. Berarti yang terlaku pada era itu. Oke, itu udah 1 juta kopi. Kita hitung secara kue market deh, 1 juta aja nilainya. Tapi kan dengan terpecah. Mungkin gara-gara orang-orang yang kebawa emosional perpecahan itu pindah atau gimana lah. Mungkin berkurang lah. Nilai kuenya itu tinggal 700 atau 500, yang lainnya lari ke yang lain. Pada saat perpecahan itu kan masing-masing berusaha mengeluarkan sesuatu yang spesial dong gitu loh. Jadi karya yang mesti begini. Akhirnya
kue yang tadinya nilai 1 juta dengan perpecahan itu nilainya naik jadi 2 juta, 3 juta. Iya. Iya dong, secara itunya karena disebar gitu loh. Mungkin tersebar nggak, gitu. mungkin nggak itu juga dipicu oleh karena kekeosan atau lifestyle yang memang Gue bukan diciptakan. mengarahkan, tapi maksudnya bagaimanapun perpecahan potlot itu yang menerima way out-nya siapa? Industri rekaman dong gitu loh. Apakah mereka bersikap sebagai penonton lalu mengambil peluangnya atau mereka menciptakan? Kita nggak tahu gitu loh. Karena musuhnya waktu itu banyak banget. Di saat Musuhnya itu, dari mana? Segi industri atau band? Atau Segi politik. Segi politik. Yang Segi paling besar politik. itu kayaknya ya. Jadi terakhir nih gue sama Revi itu bikin edisi terakhir pas itu reformasi apa sih namanya, lagu terakhir Bang Bangtut. Iya. Bang Bangtut kan videonya kan kolonial tuh, gua ngebahas kolonial di situ. Bahwa ternyata sialan ya, kita cuman dijajah sama perusahaan yang namanya VOC, bukan negara gitu. Belum negara, lu berpedagang doang datang Dan- ngacak-ngacak swasta gitu ya. Dan itu 300 tahun loh. Apa bedanya dengan sekarang? Perusahaan Freeport misalnya pada waktu itu gitu kan ya, perusahaan datang bisa ngacak-ngacak tapi istilahnya perusahaan itu kan gitu Dan kan. itu selain udah Dan pada saat lu teriakin itu ada kepentingan yang lu injak. Pada saat lu cerita seks, drug and rock and roll, fuck feudalisme, semua merasa paling kuping merah tapi nggak ada yang kepentingan dilanggar. Tapi begitu lu ngomong soal itu ada Orang ngerasa yang terganggu. terganggu. Yang ngerasa nggak enak ya, ngerasa oke. Nah, kalau sekeos apa? Sekeos berarti itu kan gambaran kayaknya chaos banget, Tam. Gue pernah dapat cerita di waktu itu Ranaf pernah cerita juga tentang yang masalah yang lo jalan lantas ditemukan lintingan Kegep. kegep Maranap, iya gue tahu Maranap. pernah. Nah, itu kan emang benar ceritanya begitu ya? Iyalah tuh. Berarti kan chaos tuh kan di zaman itu ya. Nah maksud gue Bukan cash, kita nggak mikirin. ya kita Nggak apa bukan sembarangan kayak gitu. Anak muda ya kan zaman dulu sama kita. Tapi hukumnya juga nggak terlalu keras ya zaman itu ya gitu ya. Ya maksudnya lu ketangkep masuk penjara iya, tapi konsekuensinya nggak seperti sekarang gitu ya. Lu diperas, lu di apa ya? Nggak ada sekarang gitu loh. Sampai mendem-mendem tahun dulu. Iya gila lu bener bisa. nggak sih kalau lo bilang tadi kan lo udah bicara bahkan di lirik-lirik yang lagunya slang itu seperti yang feudalisme segala macam. Berarti kan pemikirannya one step ahead dibandingin anak-anak pada umur segitu pada saat itu. Nah, di saat slang mengeluarkan lagu-lagunya dan itu menjadi hits dan orang jadi terinspirasi atau apa ya, terinfluence ya dari lirik dan musiknya. Mungkin nggak sih ada gosip, ada rumors pada saat itu memang sengaja nih slang dimasukin Ya nggak tahu lah, itu udah doktrin atau memang sengaja oh ini bahaya nih gitu. Lo ini enggak lah, kan gampang banget. Wah, ini musuh nih ganjelan nih, sundupinnya BD di situ jeger. Selesai lo. sangat. Zaman Iya kan? itu sangat. Ya. Bisa aja begitu, kita nggak tahu gitu. Nah, sebenarnya ini juga yang ini di dalam buku ini gawat sih. Iya. Ya habis git, ya itulah gitu. Oh, tapi Jadi maksudnya semua juga saling ini apa maksudnya? Gue dikasih tahu nih, lu kalau mau ngangkat kehidupan Al ya. tema di Potlot orang udah pada tahu kali gitu Iya. loh. Harus sekali browsing juga ketemu berita yang kayak gimana. Iya. Tapi yang membedakan adalah persepsi. Gue sempet gue nulis ulang kan nih. Persepsinya apa? Persepsinya adalah proses kreatif berujung revolusi Iya. akhirnya Iya. gitu. Iya. Akhirnya ya revolusi itu kan akhirnya segala kejadian-kejadian yang berkaitan dengan revolusi dimasuk-masukin akhirnya jadinya penuh apa Ya, jadi ya spektak- monumental spektakuler jadi apa karena ya gitulah gitu Memang momennya dapat untuk revolusi industrinya sama itunya gitu loh. termasuk dari persaingan industri pada saat itu nggak bisa kita sangkal dong selain pada saat itu Gini, juga 1 gue juta cerita kopi tembus. yang 90 best 91 pada saat dunia musik mengalami renaissance yang nangkep cuman Potlot menurut gue gitu ya menurut Dari gue mana lo lihat itu? ya karena mereka sekarang setelah 20 tahun baru gue bisa bercerita pada jati itu mana gue ngerti gitu kan mana kepikir kayak gitu sekarang gue bisa cerita oh rupanya itu yang ditangkap sama anak-anak itu loh gitu loh mereka bebas berpikiran terbuka nggak kekungkung sama
pola pemikiran yang dulu gitu loh. Dan- Termasuk kehadiran teman-teman bule. Menurut gue itu berpengaruh loh. Backpacker. Jadi mindsetnya kebuka. Gini. Cara berpikirnya beda ya. Ini orang kan nanya juga gue. Lu setiap kerjaan lu cuman pengen keliling-keliling backpacker. Sekolah tinggi-tinggi di sana, nyari duit, dikumpulin hanya untuk jalan-jalan. Udah gitu pulang gitu. Kalau kita tanyakan, lu nggak punya pikiran buat membina Bikin rumah usaha tangga kayak apa gitu ya? atau lebih gitu? Pasti jawabannya, oh, who knows, gitu kan? Maksudnya pola backpacker itu yang keambil sama kita, tau nggak lo? Iya, iya. Bahwa kita, kalau kita kan, lo sekolah yang bener, punya anak, Iya, punya doktrin bini, kita gitu ya. karena pada saat lebaran, pada saat ketemu saudara-saudara itu yang dipertanyakan. Iya. Kalau lo nggak begitu, lo berarti jadi orang asing dan keluar dari gitu loh. Sementara Gila. bule-bule itu malah berpikir sebaliknya, dia mau kayak begini, gue melawan ini. Maka Padahal dari- bule-bule itu karena ngejajah kita 300 tahun. Dia yang memetakan nenek moyang kita hingga berpikiran seperti begitu gitu loh. Sementara anak-anaknya hidupnya bebas. Itulah apa sih kalau istilah Bongki? Anti doktrin. Nah, berarti Di situ kita di potlot itu kita menemukan anti doktrin gitu loh. Anti doktrinnya generasi biru, pulau biru salah satunya gitu. ya kita gaya punya hidup. mindset dan pikiran sendiri, punya apa? Dapat Enggak. informasi Sendiri. lama, informasi nenek moyang, tapi dari bule sendiri gitu yang Iya. udah pernah mengambil. Jadi waktu itu kita kayak ini loh, kan benturan budaya kan pada saat itu kan. Caranya bagaimana? Caranya ngadepin benturan budaya kepala lo kayak kopi. Lu tuang dulu sampai kosong. Jadi begitu dituangin itu budayanya, ya pas takarannya, nggak meluber, nggak kelebihan gitu loh. Jadi kita tuh ngalamin brainstorming dulu di situ pada saat itu kan. Oke. Pikiran kita dinetralkan semua, standar-standar kita dinetralkan, lalu ditumbuhkan nilai baru. Kalau waktu itu mau dimasukin apa sih namanya? Khilafah atau komunis jadi gitu loh. Dan Kita anak-anak umur segitu Ada dulu. kita waktu itu. Cuman kita selalu punya filosofi untuk selalu menuangkan oke. cangkir-cangkirnya. Jadi begitu kita isi, kita tuang lagi, kita isi, kita tuang. Jadi ya begitulah jadinya. Dan nah, kakak bagaimana pada saat itu? Kan kalau kita bilang kakak yang paling muda di antara yang lain. Apa dia di situ ada pemikirannya apa gimana atau memang Gua nggak tahu ya. Gua ketemu kakak dari kecil sampai gede. Cuman satu dalam bayangan gue, dia penyanyi. Gua nggak punya bayangan dia melakukan hal lain. Gua nggak punya bayangan tuh. Jadi memang dia terlahirkan sebagai penyanyi. Ada di potlot. Dia kan selama ini kan nggak pernah diem nggak pernah keluar kan waktu itu kan, sendiri aja dalam kamar. dia belum gabung sama yang angkatan Mas Bim Bim juga. oh belum? Nah, masih sama Mas Ini Tok. main nama lo ya? Iya, dari kelas 6 udah nyanyi SD. Oh. Pokoknya Iron Gitu. Maiden. Oh, oke. Jadi dia bawain lagu Guns, main di mana sih? Granada apa? Gue nggak tahu deh. Anak-anak nonton, wih kakak keren. Jadi pada saat nggak ada vokalis waktu itu, Willy keluar, kakak lah dipakai dipinjem dulu deh kak, buat 1-2 gigs lah gitu, atau 1-2 album. Oh 2 album bilangnya. Tawaran rekaman dari Mas Budi. Kontraknya 2 album. Terus setelah 2 album selesai kontrak, ya balik lagi gitu. Oh gitu, ya. Ya di situ gue ceritain bagaimana konfliknya lo toh. Lu kan sementara anak band. Gue mesti ujian, gue kelas 3 SMA, si kakak. Dan itu ada di dalam Argumen yang lu terima itu gitu. Jadi dan lo ada di situ ya. Di situ. Yang Tapi minta dia punya perasaan lain sebenarnya toh kalau gitu. enggak, yang minta Bim Bim. iya. Bim Bim itu pada saat itu apa yang Bim Bim itu semua ikut. Iya. Ya udah, jadi gini aja. Karena Pokoknya- pada saat itu dia visioner, maksudnya dia dengan Iya. dia udah mati-matian membawa grupnya, Iya. mempertahankan band slangnya. Dan terlihat- masa melakukan kesalahan dengan minjem kakak. dan terlihat Berarti ada sesuatu gitu. Jadi semua pada ngikut. Ya Bongki Indra udah pasti setuju aja gitu loh. dan gue melihat disitulah letak keistimewaannya Mas Bim Bim ya, nggak cuma visioner, dia tuh kayak talent search juga. Iya, dia pertama kali dia ngajak gue juga gitu, itu gue yakin itu atas pertimbangan yang nggak langsung gitu. Jadi sebenarnya Tapi dia parah sih, cetakan juga ya. Gue fotonya zaman dulu dari SMP kali, pasti kalau nggak nyimeng ngebir. Bim, sorry ya Bim, tapi emang foto lu begitu gitu. Kalau pasti kalau nggak lagi nyimeng lagi ngebir gitu kan. apa sih? Jadi apa?
tatapan. Tanggapannya dia Oh, oke. kan ada konflik antara yang pada saat cerita. Nah iya tuh. Itu. Kan pasti Gimana lu tuh tanggapannya? ngikut sama Mas Bim Bim kan pasti. Enggak, emang apa sih, semesta sudah memanggil, jadi tahu kan? Wis, disaut, disaut, Semesta disaut, memanggil, gitu. Jadi memang gini ya. Memang itu juga atas dukungan dan bukan cuma semesta itu termasuk lo juga di dalam itu gitu ya kan. Jadi ya nggak, ini makin panjang makin seru dan gue rasa nggak akan seru kalau lo nggak baca buku karena kita harus baca Iya. bukunya. Ini buku kapan terbit? Ya mudah-mudahan tanggal 15 ini udah 15 Desember ya. 15 Desember, pertengahan tahun. Jadi ini juga nanti gue akan minta, gue mungkin dari RSG TV akan ada yang bisa spesial, lo bisa pesen langsung dari sini dan ini spesialnya langsung ada tanda tangannya Rustam. Wih. Jadi lo bisa dengan harga yang spesial juga. Jadi buat teman-teman yang kepengen baca, pengen penasaran, pengen tahu sejarah Potlot seperti apa, stempel generasi biru adalah jawabannya. Ya. Jadi, hah? Bisa beli di sini ya. Bisa beli di sini langsung. Komennya keren, dapat dong. Yang komennya keren, gua kasih. Oh, kasih. Gua siapin dari RSG TV 3 giveaway bukunya Rustam. Oke. Include dengan tanda tangannya Rustam. Gitu. Jadi pantengin terus, tanggal 15 Desember akan launching. Tar dulu sebentar nih. 15 Desember baru jadi. Oh, baru jadi. Baru Oke, jadi. jadi ya udah lo pantengin. Santai dulu aja, santai. Mungkin tanggal 20 baru bisa gitu ada. bulan ini ya. Ada idenya Ini buku keramat soalnya. bikin meet and greet ya. Ada meet and greet ya. Kita bikin meet and greet ya. Jadi terima kasih banyak Tam udah bela-belain datang berbagi sedikit tentang. Tapi satu lagi, Apa itu nih? buku baru separohnya tuh gue cerita tuh Nyut. Ya justru itu lo jangan lama-lama ngobrol di sini biar orang baca buku aja. Penasaran gue, udah tanggung nih. Gue mesti ceritain nih. Separohnya lagi tuh. Tapi dia suka nonton spoiler tuh. Tapi ini emang buku transparan ya dari. Ya pokoknya memang buku dari ini sudut pandang disajikan yang lo- walaupun kesannya terlalu itu berusaha untuk lucu, menarik dan penuh apa sih namanya? Suspense. Wih, adegan terakhirnya tuh klimaksnya udah kayak Jadi udah kayak film-film Al Capone mafia itu, ke film depan Al gitu. Capone ya, Waduh, ngeri gila. deh. Ada intrik-intrik juga nggak di buku ini? Lo harus. Ya nggak mungkin lah, gua nggak semua temen nih. Nggak, maksudnya- Pokoknya way out-nya aja gue ceritain lah gitu loh. Ini begini hasilnya, begini jadinya gitu loh. Oke, jadi yang penasaran langsung aja tungguin bukunya Stempel Generasi Biru. Dan dari RSG TV, gue akan nyiapin 3 giveaway Stempel Generasi Biru buat lo semuanya. Pertanyaannya apa kira-kira? Atau Gimana untuk mendapatkan? kasih pertanyaan nggak? Komen aja komen. Komen. Untuk komen aja. Ya. Komen. Pokoknya Nih gini. tentang Gini mana? stempel generasi Quote-nya. biru nih. Jangan ngaku anak band kalau lu belum baca buku ini. Oke. Iya, ini karena lo kayak lo baca, ya lo ngefans sama The Beatles, Queen segala macam, lo cari buku biografinya kan. Nah ini Nirvana gitu ya. ini buku pertama kali yang ada di Indonesia bercerita tentang sejarah musik, sejarah band. Dan ini band adalah band yang besar ada di Indonesia. Ya maksudnya gue dapetnya bukan karena pengetahuan dari kampus atau apa gitu, tapi pengalaman sendiri Lo ada di langsung. dalam itu Dan ya? grup yang di bawah juga prestasinya boleh diituin gitu loh, Mas. Sebagai role model nih. Role model. Jadi lu sebagai anak band, lu tahu bagaimana proses kreatifnya, suasananya, industrinya, perubahan Iya. dari digital, bla 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 lah. Ya, Lengkap ya, sampai lengkap digital sampai dan industrinya tahun ya? 2012. 12. 2012. Oke, jadi ini sebuah buku yang patut kita. Satu lagi. Apa lagi tuh? Jadi 2012, tapi gue potong itu kan namanya stempel generasi biru. Generasi itu kan gue bayangin tuh paling enggak ya seperempat abad lah gitu kan. Oke. Jadi gue lengkapin dari tahun 1990 sampai 2015. Wih. Kenapa 2015? Itu saat Putau berakhir dari bumi Indonesia. Dari bumi Indonesia ya. Karena bagaimanapun barang itu memberi warna pada periode itu dan banyak
banyak kejadian, banyak story-nya. Kita mengalami nangis berkali-kali gara-gara Warna dan biang Barang. biang keladinya. barang itu. Walaupun dia bukan satu-satunya gitu loh kan kita itu, tapi dia emang sialan tuh, mewarnai banget generasi ini gitu loh. Jadi gue cekapin sampai tahun 2015. Di buku tuh ada ceritanya kenapa Ada ya? bisa habis gitu loh. Ada kejadian ini gitu. Dan ini adalah orang-orang di samping gue ini adalah pemenangnya dari generasi Putau ya. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara gerakan stempel generasi biru, salah satu ciri anggota stempel generasi biru adalah pemain lama. Pemain lama. Oke. Lo pemain lama bukan? Kalau lo pemain lama, lo beli buku stempel generasi biru. Oke. Thank you udah nonton dan ngelangin waktu. Thank you banget Rustam. Thank you juga Thank you ya. banget Thank you Mas juga. Tom, my best buddy. baru juga boleh belajar sama pemain lama. Iya, gitu. Jadi terima kasih banyak, semoga ini menginspirasikan lo semua. Khususnya buat anak-anak band supaya dapat pakem, nggak keluar jalur. Gitu. Karena ini banyak banget info-info, nggak cuman dari konflik-konflik, tapi ilmu pengetahuan dari mulai industri musik sampai ke gilanya slang. Gilanya slang dalam artian menerjemahkan. Ya gue soalnya visinya. dari kan 1, 2, 3, 4, 5 albumnya Slang. 1, 2, 3, 4, 5 albumnya BIP. Iya. Itu juga Dan itu ada di dalam itu. Dan ada di dalam buku dalam itu. buku itu. Lo sayang. Aku baru tahu tuh. Baru tahu ya? Lo sayang kalau lo nggak Makanya sampai nonton. 300 halaman toh, 300. Ini ada 300 halaman dan nggak cuma ngomongin itu. Jadi ada chapter-chapter lain setelah itu. Setelah yang pecah yang Bim Bim Bongki Pai. Ceritanya apa lagi? Lo sayang pokoknya. Lo sayang. Udah, lo pesen di sini bukunya buruan karena ini limited edition. Limited edition. Jadi buruan Mbak, ini apa? Bonus tahun baru apa? Hiburan tahun baru. Liburan tahun baru ya. Oh, info harga dong. Harga jadi berapa nih kita jual di pasaran dengan ini harusnya 1 juta nih. Enggak lah, gue hargain 129.000. Cah coy. Tapi pakai 129.000 coy. Tapi pakai ada box. Ada Tapi boxnya. istimewa ada boxnya juga. Ada boxnya, Oh, terus kayak boxnya lagu juga Kong dengan Kosong logo yang stempel generasi biru gitu. Mewah ya. Ya sederhana lah, buat rakyat juga masuk gitu, Ya, cukup tapi lah. 129.000 mah cuy. Biaya kenakalan lu mah lebih itu. Iya nggak sih? Iya kan? Oke, sampai ketemu Satu lagi. Apa lagi tuh? Ilmu nggak ada harganya. Ibu nggak ada harganya. Dan buku adalah jendela masa depan, jendela dunia. Oke, sampai Sadio. ketemu di RSG TV. Gua Rustam dan Mas Sidarta izin pamit. Peace. Peace.